Salam genre, selamat jumpa kembali di YouTube channel Baledikan KKG Bogor. Jangan lupa teman-teman sekalian, klik subscribe, like, dan komen ya di akun kami di sini. Untuk kesempatan kali ini, kita akan bicarakan mengenai pendidik sebaya yang ada di Pusat Informasi dan Konseling Remaja, atau disingkat adalah PIK Remaja. Pendidik sebaya, kita biasa sebut sebagai PS. Apakah teman-teman sudah tahu atau belum siapakah dia pendidik sebaya? Jadi pendidik sebaya ini adalah remaja yang mempunyai komitmen dan motivasi yang tinggi sebagai narasumber bagi kelompok remaja dan telah mengikuti pelatihan pendidik sebaya dengan mempergunakan modul dan kurikulum standar yang telah disusun oleh BKKBN. Bagaimana teman-teman sekalian? Suka melihat ya namanya duta genre, duta generasi berencana yang cantik, yang ganteng. Nah, ini adalah bagian dari pendidik sebaya. Nah, yang nantinya akan menjadi teladan bagi para remaja di lingkungannya. Teman-teman sekalian, untuk menjadi seorang pendidik sebaya, tentunya teman-teman harus memahami tugasnya apa aja sih menjadi seorang pendidik sebaya. Yang pertama adalah menyampaikan informasi dan substansi program generasi berencana. Yang kedua adalah melaksanakan advokasi dan komunikasi informasi edukasi atau disingkat KIE tentang PIK remaja atau PIK mahasiswa. Dan kemudian yang ketiga adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik minat remaja untuk datang ke PIK remaja atau PIK mahasiswa. Kemudian yang keempat, jangan lupa untuk selalu melakukan pencatatan dan pelaporan. Di dalam syarat menjadi PIK remaja untuk menjadi pendidik sebaya yang baik, yaitu adalah yang pertama adalah sudah mengikuti pelatihan pendidik sebaya. Kemudian yang kedua tentunya menguasai materi genre. Yang ketiga adalah aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan remaja atau mahasiswa. Dan juga memiliki ciri kepribadian yang baik, yang antara lain adalah ramah, lancar dalam mengungkapkan pendapat, luas, tidak mudah tersinggung, terbuka pada hal yang baru, mau untuk berkomunikasi, berkawan dengan baik, dan tentunya senang menolong. Teman-teman sekalian, pendidik sebaya ini wajib mempunyai apa saja sih? Yang pertama adalah kemampuan komunikasi efektif dan bersahabat. Kemudian kesan pertama yang menggoda, yang tentunya juga rapi, menarik, keterampilan mendengar yang juga aktif, bisa menyimpan rahasia, dan kesetaraan atau tidak menggurui. Jadi ketika kita memfasilitasi, jadi kita perlu mengingat bahwa yang kita hadapi adalah sama remaja yang tentunya sudah punya pengalaman, punya kisah yang bisa dibagikan bersama ketika kita proses fasilitasi untuk materi-materi di dalam pendidikan sebaya ini. Kemudian keterampilan yang dimiliki ini, komunikasinya adalah dua arah, perhatian juga baik verbal maupun non-verbal itu juga dimiliki oleh pendidik sebaya, penggunaan pertanyaan untuk menggali informasi, perasaan, dan pikiran dari para audiensnya atau peserta dari kegiatan pendidikan sebaya, sikap mendengar efektif yang ditunjukkan dengan menunjukkan minat mendengar. Yang kedua adalah memandang lawan bicara, jadi tidak main HP ya teman-teman sekalian kalau kita sedang melaksanakan pendidikan sebaya. Tidak memotong pembicaraan dan juga menunjukkan perhatian. Bagaimana juga kita memotivasi, mendorong peserta untuk bisa terus berbicara. Di sini keuntungan ketika ada pendidik sebaya dalam PIK remaja adalah bahasanya kurang lebihnya sama orang yang digunakan remaja saat ini, sehingga informasi mudah dipahami oleh sebayanya. Teman sebaya atau pendidik sebaya mudah untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Tentunya kenapa? Pada saat kita sama-sama seumuran, akan merasa lebih nyaman, pesan-pesan sensitif akhirnya dapat disampaikan secara lebih terbuka dan santai. Tempat pendidikan sebaya bisa dilakukan di mana saja ya teman-teman ya, baik offline maupun online seperti yang saat ini saya lakukan. Bagaimana nanti teman-teman cari kondisi yang paling nyaman buat pendidik sebaya dan kelompoknya. Kemudian pastikan tidak ada orang lalu lalang dan jauh dari kebisingan agar diskusi berlangsung tanpa gangguan. Teman-teman jangan lupa ya, saat ini banyak media yang bisa kita gunakan. Ada Instagram Live, kemudian ada macam-macam ya, Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Kalau teman-teman tidak punya tempat untuk bertemu secara langsung, apalagi kalau pada saat pandemik, mungkin ya kita tidak bisa tatap muka secara fisik. Tidak harus juga dilakukan di ruang khusus, bisa di teras masjid, di bawah pohon rindang, di ruang kelas yang sedang tidak dipakai, di aula gereja, atau dimanapun lah teman-teman yang merasa nyamannya di kafe, asal ingat itu tadi, tidak berada di tempat yang bising. Dan pendidik sebaya mencari teman usianya yang berminat ini adalah langkah yang dilakukan tanpa adanya pemaksaan.
Kemudian peserta juga bersedia mengikuti seluruh pertemuan. Setiap pertemuan sekitar 2-2,5 jam, bisa disesuaikan ya teman-teman, tergantung substansi, kondisi, kemudian juga situasinya, tempat dan waktu pertemuan ditentukan bersama oleh peserta. Dan pendidik sebaya ini dilakukan ketika proses pendidikan sebaya oleh dua pendidik sebaya, satu memandu dan satu mengobservasi. Itu sebabnya di dalam PIK remaja sebaiknya ada dua pendidik sebaya. Kemudian acara dimulai, materi ini kurang lebih setengah jam, selebihnya untuk diskusi dan menampung pertanyaan. Jawaban yang sulit, teman-teman sekalian pendidik sebaya, jangan juga memaksakan jika memang tidak tahu jawabannya. Lebih baik kita jujur apa adanya, kita belum tahu, nanti kita tanyakan. Boleh nanti pada saat pertemuan selanjutnya kita bahas kembali, seperti itu ya teman-teman ya. Kita boleh bertanya pada orang yang tepat, dokter kah, bidan, psikolog, atau mungkin nanti pada tokoh agama, jika ini memang terkait dengan sesuai bidang yang ditanyakan oleh teman-teman sebayanya. Hal-hal yang dilakukan oleh pendidik sebaya, yang pertama adalah teman-teman perlu mengatur waktu dengan cermat, membagi waktu dengan baik. Perencanaan itu penting ya teman-teman ya, sebelum kita memfasilitasi, siapkan alat, bahan, kemudian duduknya dalam lingkaran agar bisa memandang satu sama lain. Jaga kontak mata dan perhatikan bahasa tubuh peserta, periksa apakah informasi mudah dimengerti peserta. Kita harus menjadi seorang yang sabar, tetapi juga percaya diri. Hari ini bisa dilatih teman-teman sekalian. Oleh karenanya, mari selalu ikuti update untuk pendidik sebaya ini. Dan juga ingat bahwa di dalam fasilitasi peserta, lebih baik kita dihindari untuk membelakangi peserta. Dan juga jangan sampai kita meremehkan komentar dan pendapat peserta. Selalu hargai apa yang disampaikan peserta, baik itu benar atau salah, ini adalah pendapat. Jadi dan juga persiapkan diri kalau kita sebelum melaksanakan kita mungkin belum siap, akhirnya kita membaca materi, kita baca slide-nya satu persatu, itu sebaiknya dihindari ya teman-teman sekalian. Kemudian berbicara dengan nada yang keras kepada peserta, mungkin ada yang tidak terbiasa ya teman-teman sekalian untuk mendapatkan materi dengan suara yang kencang. Nah, itu juga kita harus belajar untuk mengatur volume suara kita. Kemudian ada terkesan menggurui, hanya melihat pada satu atau dua peserta, mungkin ada yang cantik, ada yang ganteng. Nah, itu kita harus rata untuk bisa membagi perhatian ke seluruh peserta. Dan juga satu lagi teman-teman harus dihindari untuk menghakimi di dalam kita, apalagi sampai memperlakukan. Ini adalah bentuk dari pencatatan dan pelaporan yang dilakukan pendidik sebaya. Jadi ini adalah kegiatan penilaian individu. Teman-teman nanti ingat setiap kegiatan, materi apa yang disampaikan, berapa durasi atau lama kegiatan, dan apa yang menjadi catatan kegiatan tersebut. Misalnya adakah pertanyaan betul jawab, atau mungkin ada hal ketika mungkin saat itu ada topik yang diusulkan peserta, dan nanti di akhir dituliskan di sini tanggal pelaksanaan. Pada saat itu jangan lupa untuk tanda tangan bagi pendidik sebaya yang melakukan pendidikan sebaya. Kemudian penilaian atau KIE, ini ada juga catatan kedua, jumlah peserta, berapa tempat kegiatan, di mana lokasinya, materi apa yang disampaikan, bagaimana cara atau metode penyampaian, berapa lama kegiatan tersebut, dan apa catatannya. Ini semua teman-teman sekalian ada di bagaimana register, bagaimana K0 untuk kegiatan kita, dan nanti teman-teman bisa bertanya pada penyuluh KB sebagai pembina dari kelompok PIK remaja kita. Demikian teman-teman sekalian, tetap semangat selalu dan salam genre, berencana itu keren.